Yang satunya kemana? Halo, Mas Halo Margo? Mas. Nggak ada. Oke, lanjut aja, wis. Apa? Baik. Jadi untuk capstone project pada tugas kali ini saya mengambil tema untuk membuat sebuah database perpustakaan di sebuah sekolah Hmm, di tempat di sekitar rumah saya, domisili saya, Pak. Untuk hmm, nama sekolahannya adalah MTS NU 01 Susukan Banjarnegara, Jawa Tengah. hmm, Yang mana eh, setelah saya melakukan survei, ternyata di sekolah tersebut perpustakaannya masih kesulitan dalam mengelola perpustakaan. hmm, Sehingga saya mencoba untuk membuatkan sebuah database agar memudahkan si staf perpustakaannya dalam mengelola dan mengatur urusan administrasi maupun urusan peminjaman dan pengelolaan buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan eh, perpustakaan database. Untuk eh, perkembangannya saya bisa share saja ya Pak untuk Ya, silakan, layarnya. silakan. Jadi ini adalah laporannya dari proposal capstone project-nya Pak yang telah kami susun dari kelompok 3 atau kelompok C, yang mana memuat daftar isi berisi pendahuluan untuk bab 1, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian bab tiganya ada metodologi, serta ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, serta lampiran. Untuk pendahuluannya sendiri itu berkaitan dengan latar belakang ya, mengapa kita mengambil tema ini dan masalah yang terdapat di lapangan, khususnya di MTS 01 Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah, yang mana dalam sekolah tersebut masih mengelola data secara manual, mulai dari pencatatan koleksi buku, data anggota, hingga transaksi peminjaman dan pengembalian bukunya. Pengelolaan seringkali menimbulkan berbagai masalah ya, seperti proses pencarian buku yang memakan waktu lama, data buku dan anggota yang tidak terorganisasi dengan baik, serta resiko terjadinya redundansi dan ketidakkonsistenan data. Selain itu, proses peminjaman dan pengembalian buku juga masih menggunakan sistem tulis tangan, kerap menyebabkan kesalahan pencatatan dan menyulitkan petugas dalam membuat laporan perpustakaan secara tepat dan akurat. Jadi, dari latar belakang tersebut, kita mencoba untuk membuat sebuah eh, database ya untuk memudahkannya, dengan tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk menyusun dan mengembangkan sistem database perpustakaannya yang berbasis komputer atau web, kemudian mempercepat proses pengelolaan data seperti pembacaan buku, pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan statistiknya. Di sini juga ada yang kurang ya. Kemarin dari pihak sekolah juga meminta untuk dikenakan biaya denda satu harinya tuh kalau nggak salah 2.000 dan dalam jangka waktu 7 hari.
Jadi semisal kalau dalam 7 hari itu si anak tersebut belum mengembalikan bukunya, itu diminta juga untuk dibikin sebuah denda gitu. Jadi di sini lupa saya belum masukkan sih, tapi tidak apa-apa. Nanti sudah saya input juga di database-nya. Kemudian di sini ada ruang lingkup juga, di mana ada admin yang berfungsi sebagai operator full access untuk mengelola dan menggunakan sistem database-nya. Kemudian ada anggota pustakawannya, ada siswa guru juga. Kemudian ada jadwal kegiatan di sini yang sudah saya rencanakan ya. Mulai dari penentuan tema minggu ke-1, kemudian analisis kebutuhan sistem minggu kedua, peranan database minggu ketiga, pembuatan dan pemrograman sistem minggu keempat, ujian sistem minggu kelima, serta pelatihan penggunaan sistem dan evaluasi serta presentasi dan penyusulan laporan akhir pada minggu ke-6. Kita masuk ke bab 2, ada tinjauan pustaka juga di sini, yang mana mengatakan tentang eh, referensi untuk membangun sebuah database-nya. Kita mengutip dari beberapa sumber ya, contohnya seperti yang sudah ada, misal Jenar Kuswaidi mengembangkan aplikasi perpustakaan berbasis Microsoft Basic. Selain itu ada Herbowo, Tri Nugroho, dan Bakti Pamilih. Kemudian kita langsung lanjut saja untuk bab 3-nya ya. Di dalam bab 3 ada metode penelitian, di mana ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei atau wawancara dengan pustakawan, survei kepada siswa dan guru, serta observasi langsung terhadap sistem perpustakaan. Kebetulan belum ada ya, jadi kita buat setelah melakukan pengumpulan data, kita menganalisis kebutuhannya apa saja yang diperlukan ya. Kemudian desain sistemnya, kemudian ada implementasi dari database dibangun menggunakan sistem manajemen basis data. Uji coba dan evaluasi juga, kemudian dokumentasi. Kemudian ada proses analisis, identifikasi stakeholder ya, yang merupakan langkah pertama adalah mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan perpustakaan, termasuk pustakawan ya, siswa, guru, dan pihak administrasi sekolah. Dan ada pengumpulan data, kemudian data dikumpulkan melalui metode wawancara. Kemudian ada analisis kebutuhan juga. Dari data yang terkumpul dilakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting yang harus ada dalam database. Seperti judul buku, terus kemudian ada pengarang kategori, kemudian sistem peminjamannya, laporan statistik, dan juga fitur mengelola data anggota perpustakaan. Kemudian ada pemetaan proses bisnis juga, ada di mana proses bisnis merupakan yang ada dipetakan untuk memahami alur kerja yang berlangsung. Pemetaan ini membantu dalam merancang sistem yang dapat mengoptimalisasi proyek sebelumnya. Dilakukan secara manual sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian desain awal database berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan pemetaan proses bisnis. Desain awal database dibuat. Dan ada uji validitas atau hasil uji database ya. Kemudian ada proses perancangan juga, di mana ada perancangan struktur database, ada tabel buku, kemudian tabel manajemen anggota,
tabel peminjaman, tabel pengembalian, tabel denda. Kemudian ada perancangan proses datanya, ada perancangan antarmuka juga, ada pemilihan platform. Di sini kita menggunakan bahasa HTML ya, dengan aplikasi SAM untuk pengembangan antarmuka webnya, yang mana pemilihan ini mempertimbangkan kemudahan implementasi fleksibilitas dan dukungan teknis. Kemudian ada simulasi dan validasi desain. Kemudian ada implementasinya, pembuatan database ya. Kemudian pengembangan aplikasi, yang mana aplikasi ini mencakup fitur-fitur utama seperti input dan pengelolaan data buku, pendaftaran dan manajemen data anggota. Sorry Pak, tadi koneksinya terputus ya. Jadi saya lanjutkan. Lebih dipersingkat ya. Ya Pak, baik. Integrasi sistemnya, kemudian ada uji coba sistem, testing, pelatihan pengguna, evaluasi awal dan perbaikan. Kemudian ada pengujian dan evaluasi. Ada juga pengujian dari menu-menunya ya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini setelah proses semua kita lakukan, tentunya kita dapat mendapatkan hasil dan pembahasannya ya. Dari hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem mampu menyimpan dan mengolah data dengan fitur pencarian yang tepat. Penggunaan dapat dengan mudah menemukan buku yang tersedia tanpa harus mencari secara manual. Kemudian ada pembahasan keunggulan dan tantangannya, keunggulan dan database perpustakaan, kemudian akses, efisiensi pengelolaan, otomatisasi, proses keamanan data. Kemudian ada tantangan dalam implementasi, ada migrasi data buku, dan kesimpulan dan rekomendasi. Ya mungkin langsung saja, apakah bisa dipraktekkan ya Pak untuk simulasinya? Baik, saya sudah langsung saja akan memulai. Kita mensimulasikan dengan SAM ya. Pertama kita buka SAM-nya dulu untuk mencoba database yang sudah dibuat. Kemudian kita buka visual kode. Jadi di sini sudah dibuat ya Pak kodenya untuk database. Langsung saja kita coba di Google Chrome ya. Ini kebetulan karena terhalang
waktu ya Pak. Jadi kami belum sempat untuk menguploadnya ke web sekolah ya. Jadi kita masih menggunakan SAM dulu saja untuk mencobanya. Jadi seperti ini Pak, sistem database-nya. Untuk passwordnya kita masukkan saja untuk login ya. Nah, jadi seperti ini Pak, menu tampilan awalnya. Misal kita, operator perpus ingin menginput semua bukunya terlebih dahulu ya. Misal buku IPA, kemudian ada penulis, misal Sulistyo, kemudian bisa tahun terbitnya misal 2017. Jumlah salinan ini ada 20 misal, kemudian simpan buku, kemudian IPA sudah tersimpan ya, bisa ditambahkan. Kemudian kita mencoba menambahkan lagi untuk buku matematika, misal Hendra penulisnya, tahun terbit 2022 misal, ada 20 juga. Jadi di menu ini si operator perpus akan menginput dulu data-data yang ada supaya bisa terinput ke dalam database ya. Kita kasih contoh satu lagi. Kemudian 3 menit lagi ya. oh ya Pak, misal ada tahun 2021, jumlah salinannya 22. Kemudian setelah manajemen anggota buku, ada juga menu manajemen data anggotanya. Misal itu siswa ya, nama anggota yang akan meminjam. Misal saya yang minjam itu. 9, misal kelas 9, simpan anggota. Jadi nanti dari pihak sekolah itu siapa saja yang meminjam langsung di-input ke dalam database. Kemudian setelah itu ada menu peminjaman juga. Kita bisa memilih bukunya, misal IPA ya. Anggotanya saya misal. Nah, hari tanggalnya tanggal 7 misal hari ini minjam. Nah, di sini kan sudah tercantum. Kemudian langsung muncul di menu pengembalian. Selama aksi ini belum diklik oleh operator, maka eh, nama siswa Wahyu itu belum melakukan pengembalian dan masih tercatat bukunya belum dikembalikan. Kemudian kita klik ya. Jika mengembalikan, maka apakah kena denda? Tidak, karena dia tepat pengembaliannya. Kemudian tercantum juga dalam laporan statistik, ada total buku, ada total anggota, kemudian ada peminjaman aktif. Semisal kita kasih contoh juga ya, jika peminjamannya itu telat atau melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu lebih dari 7 hari. Kemudian pas dikembalikan,
Nah, di sini muncul ya dendanya sesuai dengan yang diharapkan dari pihak sekolah. Ada terlambat 5 hari dan denda perharinya tuh 2.000. Jadi ada total 10.000 untuk dendanya. Di sini karena belum terbayarkan, jadi belum lunas. Ketika siswa sudah membayar, maka klik pada menu. Kemudian di laporan sudah tampil ya. 1 menit lagi. Setelah itu menu-menunya mungkin sekian ya. Dan di sini juga ada tabel menu kosongkan ya untuk menghapus atau mereset ulang database. Jadi hanya bisa dilakukan oleh admin untuk melakukan reset. Kita coba kosongkan. Nah, sudah. Jadi tidak ada data lagi di sini. Sudah kosong. Kemudian ada keluar. Mungkin itu sih Pak, eh, Oke. database-nya ya yang berhasil kami Oke. buat sih. Oke. Terima kasih Mas Wahyu. Eh, yang lain kok nggak nyambung ya? Maksudnya nggak presentasi juga. Saya sayangkan kayak gitu ya. Itu masukan dari saya sih sebenarnya. Terus yang kedua berkaitan dengan proyeknya, oke lumayan lah. Ada, ada implementatif kayak gitu ya. Maksudnya ada proyek yang memang sudah dibikin kayak gitu ya. Artinya bukan hanya gambaran, bukan hanya istilahnya bukan hanya prototype, itu ada produknya. Gitu. Ya, jadi kalau dari sisi capstone project ya memang ada ada hasilnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua eh, dari presentasinya ya dari penyajian presentasi itu seharusnya pakai PPT kayak gitu ya. Itu saya nggak tahu eh, tugas yang ketiga udah dikerjakan apa enggak kayak gitu ya. Kalau menurut saya sudah apa belum Mas Wahyu? Eh, untuk tugas 3 sih sudah, cuman belum diupload sih Pak. Lagi proses diskusi juga. Nah, nah kenapa kok PPT-nya nggak dipakai? Kan ada PPT juga gitu ya. Nggak pakai PPT yang tugas yang ketiga harusnya pakai itu. Itu masukan dari Coba. saya. Baik Pak. Jadi, jadi saya eh, dari sisi masukan sih apa yang Anda sajikan ke saya, nah itu saya bahas itu. Terus di eh, di latar belakang ya, di latar belakang Anda ya harusnya permasalahan yang tadi itu oke Anda menjabarkan cuman solusi dari permasalahannya lebih dipertajam. Maksudnya Anda menggunakan eh, apa istilahnya sistem sistem database perpustakaan ya. Bukan sebenarnya lebih idealnya judulnya itu sistem informasi perpustakaan kayak gitu ya. Sistem informasi perpustakaan. Itu seperti itu. Jadi sistem sistem informasi manajemen perpustakaan itu lebih ideal dari sisi judul itu. Kalau sistem database perpustakaan dari proyeknya sih sebenarnya ini adalah sistem manajemen perpustakaan gitu ya. Meliputi simpan meminjam kan gitu, Iya Pak. pendataan mahasiswa, pendataan siswa, pendataan buku gitu ya. Nah, jadi judulnya itu yang idealnya sistem informasi manajemen perpustakaan di MTS gitu ya. Tuh. Jadi bukan hanya database-nya saja. Anda membangun sebuah sistem yang di dalamnya ada UI UX-nya, ada
end pemrogramannya dan juga ada database-nya gitu loh. Itu dari sisi judul seharusnya lebih tepatnya sistem informasi manajemen perpustakaan MTS Ma'arif. Itu itu sih masukan dari saya. Terus yang kedua gitu ya, karena memang penajaman di latar belakang itu menurut saya sangat penting. Kalau Anda nanti mau ngambil project, ya istilah bukan mengambil project sih. Kalau misalkan Anda nanti mau skripsi, kayak gitu ya, atau TA lah, kayak gitu ya, idealnya. Idealnya ya Anda harus paham komponen dasar yang akan Anda gunakan itu harus sesuai, kayak gitu ya. Itu seperti itu. Harus sesuai dengan latar belakangnya, permasalahan utamanya. Terus nanti di bab kedua juga harus lebih didetailkan yang dibutuhkan itu apa. Di bab tiga baru perancangan yang akan Anda bikin, kayak gitu ya. Itu yang keempat itu adalah implementasi yang sesuaikan dengan program yang Anda bikin. Kalau dari sisi perancangan, yuk Anda bisa menggunakan istilahnya use case, kayak gitu ya, atau flowchart dan lain semacamnya. Itu seperti itu. Kalau database sih secara umum yang Anda bahas, ya maksudnya sistem database ya istilahnya sistem yang Anda bangun ya secara umum di latar belakang gitu. Masukan dari saya seperti itu gitu. Bukan berarti ini nggak match dengan laporannya, cuman lebih detail laporannya itu. Itu Baik, masukan Pak. dari saya ya Mas Wahyu. Itu. Terus database-nya pakai exam ya, sampai P ya? Nah, exam. Ya, ya, sampai P. Ada berapa database yang dibikin? Eh, baru ini sih, baru maksudnya satu doang, Pak. Satu database. Database apa? Database perpustakaan. Iya, di dalamnya ada apa aja. Eh, di sini kan ini ya, maksudnya eh, pihak sekolah nanti yang mengisi gitu. Nah, Jadi kan iya, Anda sih bentar. Yang saya tanyakan itu yang database yang Anda bikin itu apa aja? Memang benar database perpustakaan. Anda merepresentasikan tadi ada data siswa satu database atau ada data istilahnya data buku dua database siswa dan buku. Terus ada data admin satu database. Yang saya tanyakan jumlah semua database yang Anda bikin dalam perpustakaan ini apa aja? ya ada database manajemen buku, ada database manajemen siswa, kemudian ada database Silakan yang lain juga lengkapin. Jangan jadi penonton. database peminjaman ya, ada database pengembalian juga, ada Database Google juga. Tuh Mbak Devina apa aja? Database buku, ada database eh, peminjaman, Hmm, database anggota, hmm, kemudian pengembalian buku, hmm. denda, dan sudah, Pak. Nah, itu ya. Jadi eh, masukan dari saya, Anda bisa bisa mendetailkan itu, gitu ya. Itu. Jadi ya memang karena memang mata kuliah ini kan mata kuliah singkat, ya paling tidak kan nanti kalau misalkan Anda mengimplementasikan di keadaan yang memang real waktunya itu lebih didetailkan lagi ya, gitu. Ya. baik. Tuh. Terus terakhir yang saya tanyakan,
Ini kan kelompoknya ada 3. Yang paling banyak berperan ini siapa di sini nih? Siapa? Ya paling 3 orang ini sih Pak. Kan di Hmm. grup Kalau Mas Wah, Ah, ah. Kalau Mas Wahyu ngapain? Di bagian apa? kalau saya Idenya, bagian nyumbangin ide dan lain ya sebagainya. menyumbangin ide ini, kemudian bikin database-nya, sistem informasi Hmm. manajemen perpustakaan. Hmm. Kalau Mbak Devinia, Devani apa? Bagian apa? Mungkin di penyusunan dari proposalnya Pak. Oke. Dan Kalau laporan. Mas Margo, kemana orangnya? Jadi Pak, maaf sinyalnya agak kadang terputus nyambung. Membantu teman-teman Pak, termasuk kayak pembuatan apa namanya PPT, nggih, ada umpan Loh, balik. PPT-nya nggak ditampilin loh presentasinya barusan. Tadi sinyalnya agak jelek sini Pak, di perbatasan kampung soalnya. Nah, iya, berarti 3 ini aja yang aktif. Yang lain 2 itu enggak. Agak Ya kurang terus terang aktif aja Pak. teman-teman. Saya akan menghargai kalau Anda jujur aja gitu ya. Jangan juga nggak enak sih sama teman Belum karena teman belum Anda lebih aktif Pak. senior. Ada sebenarnya satu lagi Pak, tapi nggak join di sini. Kenapa? Kurang tahu. Hmm. Tapi punya kontribusi. Eh, Ada ada sih. Siapa namanya? Kak Pian Pak. Oke. Ya Kemarin wis, dia itu juga aja dari saya. membuat ini. Ya, ya Alfian kemarin wis. buat juga Pak. Nah, oke. Ya wis. Jadi yang presentasi memang saya nilai 3 orang, terlepas dari yang tadi ya yang nggak hadir kayak gitu ya. Itu seperti itu komitmen saya kayak gitu ya. Di presentasi pun meskipun saya nilai 3 orang, terus yang banyak berkontribusi di presentasi juga perlu saya hargain. Jadi kalau presentasi itu dibagi ritmenya siapa-siapa, jangan satu orang gitu ya. Jangan satu orang yang menonjol kayak gitu ya. Ini kan capstone project dikerjakan secara